Sahabat-sahabat yang terkasih, teristimewa sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang sangat berbahagia. Salam jumpa bersama saya, Romo Emmanuel Siki. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat perkawinan Katolik menurut hukum kanon. Secara umum kita tahu, kita hidup, kita bertumbuh di dalam keluarga. Gereja mengajarkan bahwa keluarga itu Ecclesia Domestica, gereja mini. Di dalam keluarga ada misi. Misi mewartakan siapa yang diimani. Misi mewartakan apa yang dikehendaki oleh dia yang diimani itu. Sebagai gereja mini, keluarga juga belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan di dalam doa-doanya, di dalam sembah sujudnya, dan semakin dekat dengan sesamanya dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh dia yang diimani. Secara kanonis, keluarga yang kita hidupi, keluarga yang kita diami didasarkan pada sakramen perkawinan. Hukum kanon, khususnya kanon 1055, membahasakan perkawinan itu sebagai perjanjian yang dengannya seorang pria dan seorang wanita membentuk antara mereka sebuah persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat kodratinya terarah kepada kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Pengertian kanonis ini mau mengungkapkan kepada kita yang pertama bahwa perkawinan kita itu perkawinan yang bersifat sakramen. Kehidupan suami istri dalam keluarga menghadirkan Allah yang hidup, Allah yang dekat dengan manusia, Allah yang senantiasa menyapa untuk membangun komunikasi, membangun relasi dengan umat kesayangannya. Perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah dibaptis itu pada kodratnya diangkat kepada martabat sakramen. Sakramen itu tanda kudus, tanda kehadiran Allah di dalam keluarga itu sendiri. Dari pengertian itu maka dapat kita temukan yang pertama bahwa perkawinan Katolik itu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah dibaptis. Tidak ada perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, yang dalam hal ini diberi sakramen, dikukuhkan dalam sakramen perkawinan. Selain itu, perkawinan itu tertuju kepada kesejahteraan suami dan istri. Tidak ada tujuan lain selain untuk bahagia. Dan dalam mengusahakan kebahagiaan itu, suami istri berjuang untuk terbuka kepada keturunan, terbuka melahirkan anak-anak, lalu membesarkan, mendidik mereka menjadi orang yang baik, orang beriman yang baik. Tentu secara khusus lagi, orang beriman Katolik yang baik. Pada tahap ini suami istri dipanggil bukan hanya sekedar untuk hidup bersama, tetapi mewujudkan kebahagiaan dalam hidup bersama itu, terbuka melahirkan anak-anak dan mendidik anak-anak itu. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan keluarga itu gereja mini, Ecclesia Domestica. Di dalamnya ada misi menuju keselamatan. Dalam perkawinan itu diungkapkan, dalam hakikat perkawinan itu diungkapkan, perkawinan itu antara pria dan wanita yang sudah dibaptis. Artinya antara orang Katolik
dengan orang Katolik. Hanya itu yang bisa diangkat kepada sakramen, dimasukkan dalam sakramen. Perkawinan antara yang tidak dibaptis dengan tidak dibaptis tetap diakui, tetapi bukan sakramen. Hanya orang-orang yang sudah dibaptis itulah yang diangkat kepada tingkat sakramen. Di balik itu ada pengecualian untuk perkawinan campur, entah campur beda gereja, entahkah campur beda agama. Akan kita lihat pada bagian yang lain. Dalam perkawinan Katolik dikenal sifat hakiki dari perkawinan itu sendiri. Yang pertama, bahwa perkawinan Katolik itu adalah perkawinan yang monogami. Hanya seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan itu mengutamakan unitas, kesatuan yang sifat keduanya adalah tidak tercerai-beraikan, indissolubilitas. Itu diungkapkan dalam kanon yang ke-1056. Bahwa perkawinan Katolik itu pada hakikatnya memiliki sifat hakiki, unitas, monogami, dan indissolubilitas, tidak dapat diceraikan. Perkawinan yang dilakukan atas dasar sakramen tidak bisa dapat diceraikan. Kita mendengar dalam Injil Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan selanjutnya akan kita lihat bagaimana gereja memberikan anulasi terhadap perkawinan. Gereja tidak menceraikan, tetapi gereja memberikan anulasi, menganulir dengan keputusan bahwa perkawinan itu pada awalnya tidak sah. Akan kita lihat pada bagian yang berikutnya. Perkawinan campur itu perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan yang bukan beragama Katolik, atau seorang yang dibaptis dengan orang yang non-baptis. Ada dua jenis perkawinan campur itu. Yang pertama, mixta religio, perkawinan beda gereja antara yang Katolik dengan Protestan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel.